siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, luar biasa. Anak-anak semua dalam keadaan yang baik-baik. Berarti siap untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini ya? Iya Ibu. Oke. Ya, sebelum kita melakukan proses pembelajaran pada saat ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kita kesempatan dan waktu untuk mengikuti proses pembelajaran pada saat ini. Untuk itu, terlebih dahulu saya mempersilakan salah satu anak untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa pembelajaran. Teman-teman yang dulu sebelum belajar kita berdoa mengucapkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak ya. Pada hari ini adakah dari antara anak-anak yang tidak hadir? Ada Ibu. Ya. Berapa orang yang tidak hadir, Karin? 2 orang. Alasannya? Satu sakit dan satu tanpa keterangan. Ya. Hari ini dalam proses pembelajaran ada 2 teman kita yang tidak hadir karena sakit ya. Jadi semoga di pertemuan yang akan datang mereka dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke anak-anak sekalian, sebelum Ibu melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya, tolong dijawab terkait dengan materi pembelajaran kita pada minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Ya, silakan Ellen. Ya Ibu, kami mengamati video pembelajaran tentang kerajinan berbasis media campuran. Kemudian kami bertanya tentang gambar yang ditampilkan. Oke, ya Ellen masih ingat materi pembelajaran kita yang kemarin ya. Selain Ellen, siapa lagi yang masih ingat materi pembelajaran kita pada hari yang kemarin? Saya Ibu. Nah, silakan Karin. Kami membuat rancangan tentang produk kerajinan apa yang akan kami lakukan. Ya. Dan kami merancang dan mempelajari bahan-bahan yang akan kami pakai dalam membuat kerajinan berbasis media campuran. Ya. Karin masih ingat ya materi pembelajaran kita pada hari yang kemarin. Ya, selain Karin dan Ellen, siapa lagi yang masih ingat materi pembelajaran kita yang kemarin? Saya Bu. Ya, silakan Amel. Kami merancang waktu pengerjaan membuat kerajinan. Ya, jadi materi pembelajaran kita yang kemarin masih punya kaitan dengan materi pembelajaran kita pada saat ini ya. Ya. Namun sebelum Ibu melanjutkan untuk proses pembelajaran pada saat ini, Ibu akan melakukan pretest dulu. Ya, jadi anak-anak tolong kerjakan lembaran pretest yang akan Ibu bagikan berisi beberapa pertanyaan, tolong dijawab dengan baik ya. Ya Bu. Yang sudah dapat boleh dilihat soalnya langsung dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Ya, silakan kerja. Waktunya 15 menit ya. Dibaca pertanyaannya baik-baik. Ya, waktu tersisa 3 menit. Membaca baik-baik. Siapa yang sudah selesai? Sudah ada yang selesai. Ya, waktunya untuk mengerjakan pretest selesai. Ibu akan mengumpul kembali ya lembaran pretestnya. Oke anak-anak. Ya, perhatian anak-anak sudah boleh melakukan pretest ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan
pembelajaran kita. Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada saat ini terkait dengan pembelajaran yang berbasis kerajinan ya. Materi pembelajaran atau materi pokok kita pada saat ini masih sama dengan pertemuan kita yang kemarin ya, masih berlanjut. Yang mana materi pokoknya yaitu kerajinan berbasis media campuran. Ya, kerajinan berbasis media campuran. Kompetensi dasarnya yaitu merencanakan, membuat dan menyajikan kerajinan dari bahan batu, kayu, logam, dan plastik yang secara kreatif dan inovasi sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Indikator pencapaiannya, peserta didik dapat melakukan finishing pada kerajinan berbasis media campuran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada saat ini yaitu peserta didik diharapkan dapat melakukan finishing pada kerajinan berbasis media campuran ya. Jadi ketika nanti Anda melakukan kerajinan atau membuat suatu kerajinan dalam kelompok masing-masing, setelah Anda melakukannya Anda akan dapat mempresentasikan hasilnya. Jadi tadi 3 tahapan yang sudah anak-anak sampaikan terkait materi pembelajaran kita pada sebelumnya ya, yaitu yang pertama anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan, anak-anak sudah menyampaikan pertanyaannya. Yang kedua, anak-anak sudah merancang desain proyek, merancang kerajinan apa yang akan kami buat, bahan-bahan apa yang akan kami perlukan atau butuhkan dalam membuat kerajinan yang kami maksudkan. Dipahami? Ya, yang berikut, tahapan yang berikut membuat jadwal atau waktu pelaksanaannya ya. Jadi kita melaksanakannya itu memakan waktu berapa lama untuk menghasilkan sebuah produk atau kerajinan. Ya, sekarang untuk kita masuk ke pembelajaran pada saat ini yaitu tahapan yang keempat. Anak-anak dapat nanti diberikan kesempatan untuk melakukan atau bekerja melakukan kerajinan, menghasilkan suatu kerajinan. Ibu akan memonitor atau mengawasi proses pelaksanaan pembuatan kerajinan ya. Lalu yang berikut selesai itu anak-anak dapat mempresentasi. Nah, nanti tahapan atau langkah yang terakhir yaitu dari hasil kegiatan ini dapat ditarik kesimpulannya apa ketika kita melakukan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini masih terkait dengan kerajinan berbasis media campuran. Ya, untuk itu Ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok. Ya, pembagian kelompok ini kita sudah rancang pada pembelajaran sebelumnya kan? Yes. Jadi anak-anak dipersilakan untuk berbaur dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan dan dipilihkan. Jadi kelompok 1 nanti posisinya kelompok berada di kanan Ibu, yang kelompok 2 di tengah Ibu, dan kelompok 3 di sisi kiri Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Untuk tidak membuang waktu, silakan anak-anak membentuk kelompok untuk mengerjakan kerajinan berbasis media campuran. Silakan anak-anak. Ya, perhatian anak-anak. Ketika sambil Anda mengerjakan kerajinan yang Anda sudah rancangkan, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD ini nanti anak-anak bisa isi, ada langkah-langkahnya dalam membuat kerajinan pada masing-masing kelompok. Ya, silakan waktunya untuk mengerjakannya mulai dari sekarang ya, 30 menit terhitung dari sekarang. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 melakukan pengerjaan kerajinan berbasis media campuran. Ada yang sambil kerja, ada teman lain yang sambil mengisi lembaran kerja peserta didik. Kelompok 3 sudah? Ya. Perhatian anak-anak,
3, waktu untuk mengerjakan kerajinan berbasis media campuran telah selesai. Sekarang tibanya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kerajinan apa yang kalian buat? Bahannya menggunakan bahan apa? Batu, kayu, atau logam, atau plastik? Dan teknik pembuatannya seperti apa? Itu nanti dipresentasikan ya di depan kelas. Kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk tampil dengan hasil karyanya. Kelompok 2 dan 3 silakan menyimak. Ya teman-teman, kami dari kelompok 1 membuat kerajinan berbasis media campuran dengan bahan yaitu kayu dan batu kerang. Yang mana batu kerangnya kami tempelkan di atas kayu dengan bentuk bunga. Ya, bisa ditampilkan hasil karya dari kelompok 1. Tolong diangkat Priska. Ya, ini merupakan hasil karya membuat kerajinan dari batu dan papan ya. Ini berarti campuran ya. Ada batu kerang dan papan. Ya, ini hasil kerja dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1. Kelompok mana lagi yang sudah siap untuk mempresentasi hasilnya? Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan menyimak hasil presentasi dari kelompok 2. Ya teman-teman ibu guru, kami dari kelompok 2 membuat kerajinan dari bahan stik es krim dan batu kerang. Tekniknya kita menyatukan stik yang satu dengan yang lain. Produk yang kami buat adalah bingkai foto dan kotak tempat pensil. Dan hasil kerja kami adalah Ya, bisa diangkat Michael, hasil kerjanya diperlihatkan ke teman-teman. Ya, yang mana yang bingkai foto hasil kerja untuk membuat bingkai foto? Ya, bisa dilihat kelompok yang lain? Bisa. Tempat pensil atau pena? Yang mana tolong ditunjukkan? Ya. Jadi kelompok 2 menghasilkan 2 kerajinan ya dengan bahan yang sama. Yang satunya bingkai foto, yang satunya adalah kotak pensil. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kalian kelompok kami, yaitu membuat kaleng, menggambar di kaleng spesifikasi, membuat kerajinan dari bahan logam dengan contoh bahan yaitu kaleng susu bekas. Kami membuat lukisan pada bagian luar kaleng. Bahan-bahan yang kami pakai untuk membuat produksi kerajinan itu kaleng susu bekas, cat, dan kuas. Dan ini adalah hasilnya. Ya, bisa diperlihatkan Venus. Ya, ini hasil karya dari kelompok 3 ya. Mereka menggunakan logam, bahan logam. Mereka mengambil kaleng bekas susu untuk dijadikan bahan untuk membuat lukisan pada tampilan luar. Arti lukisan ini apa, Venus? Emoji. Oh, emoji tersenyum, tertawa. Ya, ini merupakan hasil karya dari kelompok 3. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, perhatian. Sebelum Ibu melanjutkan lagi pembelajaran kita, Ibu kasih kesempatan untuk membersihkan dulu meja-meja dari anak-anak yang sudah melakukan praktek atau pembuatan kerajinan. Tolong mejanya, alat dan bahannya dibersihkan.
semua dibersihkan, dipindahkan, dikasih turun di bawah di meja, dari meja. Ya. Oke, kita akan lanjut ya. Dari kegiatan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran, kelompok 1 sudah menghasilkan produk yang baik. Ya, dengan menggunakan papan dan batu kerang, mereka menghias di atas papan dengan menggunakan batu kerang menghasilkan sebuah bunga ya. Untuk kelompok 2 menggunakan bahan stik es krim, mereka menghasilkan produk bingkai foto dan tempat pensil atau tempat pena. Kelompok 3 menggunakan bahan dasar yaitu bahan logam, mereka memanfaatkan kaleng bekas susu. Lalu di luar kalengnya mereka mengecat ya yang bentuk emoji tertawa atau tersenyum ya. Jadi anak-anak sudah bisa memahami, sudah bisa melakukan dan menghasilkan hasil produk kerajinan berbasis media campuran. Ya, pasti dalam kegiatan pembuatan kerajinan berbasis campuran ini pasti ada pengalaman-pengalaman yang anak-anak temui dalam kelompok ketika membuat kerajinan tersebut. Ada atau tidak? Kalau dalam membuat kerajinan itu ada pengalaman atau tidak? Ada. Siapa yang bisa ceritakan singkat pengalaman apa yang dia dapat ketika membuat kerajinan pada saat pembelajaran ini berlangsung? Saya, Bu. Silakan Tinus, pengalaman apa yang Tinus dapatkan? Silakan. Pengalaman selama menyelesaikan proyek. Pengalaman saya selama menyelesaikan proyek adalah saya dilatih agar dapat bekerjasama dengan teman dalam kelompok kreatif dalam membuat suatu produk kerajinan sehingga dapat menghasilkan karya yang dapat menarik perhatian orang ketika melihat kerajinan yang saya tampilkan. Ya, terima kasih Tinus. Jadi ini pengalaman dari Tinus ya. Pengalaman ketika dia melakukan kerja membuat kerajinan. Dia dilatih untuk kreatif, latih untuk mandiri, punya inovasi bagaimana caranya memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk bisa membuat suatu kerajinan atau menghasilkan suatu kerajinan sehingga ada daya tarik dari yang melihat. Ya, bisa dipahami? Bisa. Jadi itu pengalaman. Ibu yakin teman-teman anak-anak yang lain juga pasti memiliki pengalaman yang sama seperti Tinus ya? Iya. Hanya Tinus saja yang mewakili teman-teman yang lain. Oke, kita akan masuk ke langkah pembelajaran sebelumnya. Ibu mempersilakan anak-anak untuk merapikan meja kembali seperti keadaan semula. Ya, proses pembelajaran kita sudah boleh berlangsung dengan menghasilkan produk atau hasil karya dari masing-masing kelompok. Ya, sekarang kita ada pada langkah yang terakhir atau tahap yang terakhir yaitu membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada saat ini. Saya persilakan dari salah satu anak yang mungkin bisa menyampaikan kesimpulan apa yang didapat dalam mengikuti proses pembelajaran pada saat ini. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oh iya, Vina. Silakan Vina menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini. Kesimpulannya adalah dengan mempelajari kerajinan berbasis media campuran diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan agar produk kerajinan bahan alam atau buatan yang ada dapat diolah demikian rupa menjadi karya yang lebih inovatif dan unik. Ya, itu merupakan kesimpulan yang disampaikan atau yang diambil dari
anak-anak ya. Jadi ingat, kita melakukan atau menghasilkan suatu produk itu dia punya manfaatnya ada. Manfaat selain ada manfaatnya dapat membuat daya tarik tersendiri untuk orang yang melihat. Yang kedua, ada manfaatnya menambah nilai ekonomi. Jadi dalam membuat kerajinan ini kita mengembangkan ya, kita punya minat, bakat, apa yang kita miliki dapat kita tuangkan lewat hasil kerja yang berupa kerajinan. Ya, jadi itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada saat ini, bahwa jangan pernah bosan-bosan untuk mengeluarkan ide-ide atau minat bakat yang anak-anak miliki lewat hasil karya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran, kita akan diakhiri dengan post test ya. Ya, seperti awal tadi kita dengan pretest, sekarang untuk mengakhirinya kita lakukan post test. Waktunya 5 menit. Ya, silakan kerja. Waktunya 5 menit dari sekarang. Dibaca soalnya. Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Yang mana yang sudah selesai? Ya.
Tinggal 1 menit lagi waktunya. Oke, waktu untuk mengerjakan post-it-nya telah selesai. Ibu akan mengumpulkan ya. Saya ada barang LKPD-nya juga Ibu ambil. Ya anak-anak, kalian sudah boleh melakukan post-test di akhir pembelajaran. Ibu hanya mengingatkan, tolong nanti ketika pulang ke rumah ada tugas tambahan ya. Tolong Anda baca buku atau mencari informasi-informasi tentang dasar-dasar elektronika. Itu materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan yang berikut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada saat ini juga dengan doa. Untuk itu Ibu persilakan salah satu anak untuk maju ke depan pimpin kita dalam ibadah penutup kegiatan di saat ini. Teman-teman dan ibu guru, untuk mengakhiri kegiatan kita di hari ini, untuk itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak sekalian, Ibu menutup kegiatan pembelajaran kita pada saat ini dengan menyampaikan salam. Selamat sore anak-anak semua. Sore, Bu. Ya, terima kasih, proses pembelajaran kita boleh berakhir dengan baik.